Lek kula niku mboten nate nututi jamane Kyai Lim. Mas kula niku sing nututi. Waktu kula mlebet teng Sidogiri niku pun kepengasuhan dipimpin oleh Kyai Nawawi bin Abdul Jalil, adike Kyai Lim. Walaupun tidak pernah nututi zamannya Kyai Lim, tidak pernah bermuajahah bertemu langsung dengan beliau, tapi dengan melihat foto dari Kiai Abdul Alim, semua orang, semua santri, bahkan saya sendiri bisa menyimpulkan bahwasanya Kiai Abdul Alim niki sosok kiai ulama yang sangat pendiam, sosok kiai yang humul dan tidak banyak bicara. Dan itu memang masyhur diceritakan oleh para santri, alumni, bahkan kakak saya sendiri ketika bertemu ngobrol, kakak itu bercerita lek Kyai Lim iku ndak akeh guneme. Kyai Lim itu sosok yang sangat pendiam. Kyai Lim niki terkenal istiqomah, kata kakak saya. Istiqomah, zamannya kakak saya ngaji kepada beliau itu ngaji terus, hatta beliau niki sampai gerah sakit tetap mulang, ndak bisa pergi ke surau ngajar dugi dalamnya Kiai Abdul Alim. Dan memang katanya itu di dalamnya Kiai Abdul Alim itu ada mic ya, mikrofon. Jadi ketika beliau mulang ngaji ya, kadang itu mulang ngajinya dari dalam kepada santri-santri. Di antara pesan-pesannya Kiai Abdul Alim ya, yang paling sering diwanti-wanti adalah tentang perlunya mengaji. Sampai Kyai Lim niki kepada putra-putrinya yang paling ditekankan oleh Kyai Lim adalah mengaji kitab. Menurut pandangan Kiai Abdul Alim, ibadah yang paling utama adalah mengaji, karena dengan mengaji ilmu itu akan diraih, sedangkan ilmu itu adalah penuntun ibadah-ibadah yang lain. Dari saking memperhatikannya tentang mengaji Kyai Lim niki. Lalu dawuhnya Kyai Lim, walau sedikit ilmu yang diperoleh, yang penting pengamalannya terwujud. Pernah Kyai Lim niki berpesan pada salah satu haddam, yaitu santri yang menjadi abdi dalem Kyai Abdul Alim, yang mana haddamnya ini ingin pindah ke salah satu pondok pesantren di daerah Kediri. Dengan sekelumit kata namun segudang makna, Kyai Lim ini dawuh, ojo muluk-muluk, jangan muluk-muluk, sebagaimana yang pernah Kyai Lim dawuhkan kepada salah satu alumni yang ketika itu masih berada di Sidogiri dan mengikuti hataman kitab di pondok pesantren Jawa Tengah ketika bulan puasa. Kyai Lim niki mengibaratkan bahwasanya orang yang mencari ilmu seperti orang yang sedang menunggu mangga jatuh. Wong golek ilmu iku padha karo wong sing ngenteni pelem lugur. Dawuhnya Kyai Lim, ojo gegabah, krungu swara ning kono kresek-kresek diparani, krungu swara ning kono diparani ya. Dawuhnya Kyai Lim, jadi mendengar suara mangga jatuh di sana dikejar, mendengar ada yang jatuh lagi di tempat yang lain dikejar. Akhirnya sampai beberapa tahun ya ndak bakalan kebagian, karena di sana sudah ada orang lain yang menunggu dimanapun tempatnya. Jadi ojo pindah-pindah. Itu salah satu dawuhnya Kyai Lim. Makanya ketika ada santri pamit boyong ya, dan zamannya Kyai Nawawi pun juga gitu masyhur. Ketika ada santri pamit boyong sama Kyai Nawawi niki ditangleti. Apa tujuan boyong? Ya. Kalau tujuan boyong mau nikah, kiai niki kesokan, seneng. Boyong untuk suatu hal yang lain, pokoknya bukan untuk
pindah pondok atau mau kuliah. Loh niki kadang sama Kiai Nawawi masih diberi pertanyaan lain ya. Kalau cuman untuk pindah pondok, di Sidogiri ini gudangnya ilmu, mau nyari ilmu apa ya, di Sidogiri ini ada. Sampai ada dulu temen itu boyong, pamitnya sama Kiai mau kuliah ya. Akhirnya dikasih wejangan, yang terpenting dawuhnya Kiai Nawawi ya, jangan sampai akidahnya goyang ya. Karena di Sidogiri sudah diajari tentang anaja ya, kaderisasi pokoknya banyak di Sidogiri ya. Hati-hati kalau mau kuliah gitu. Tapi kalau tujuannya boyong, mau nikah ya, mau ngajar, menggantikan orang tua yang sudah wafat untuk ngajar ya, senang Kiai Nawawi. Nah, sama seperti yang didawuhkan kakak beliau Kiai Abdul Alim ya. Jadi jangan kesusu, jangan muluk-muluk ya. Pindah pondok sana, pindah pondok sini ya. Itu kiai kurang kesokan ya. Sampai diibaratkan oleh Kiai Lim niku ya. Ono suarane mangga jeblok ning kono diparani, dikejar. Di tempat lain krungu dikejar lagi. Ya ndak bakalan kebagian. Sampai kapan ya ndak bakalan kebagian. Ya, tunggu saja ya. Kiai Abdul Alim niki yang sangat masyhur ya. Dari cerita-cerita alumni dan juga santri-santri senior dulu ya. Yang sangat masyhur cerita tentang Kiai Abdul Alim niki istiqomahnya ya, istiqomahnya beliau niki. Bahkan ketika beliau sakit parah, beliau niki ngajar di surau sampai keluar darah. Hadamnya ini yang mengelap, darahnya beliau yang campur nanah ini ya Allah nggih. Niki suri tauladannya Kiai Abdul Alim ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan sir dan juga barokah dari Romo Yai Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil dan juga masyayikh Sidogiri. Amin amin ya rabbal alamin.